Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Dimanapun saudara berada, saya dengan senang hati menyapa saudara. Mari kita sama-sama belajar firman Allah. Saya juga masih belajar. Tidak ada yang tamat di dalam pernikahan. Bahkan dalam kehidupan ini kita tetap belajar selama-lamanya. Nah, saya sudah membawa bagaimana mendampingi pasangan yang sulit. Di part 1 saya sudah terangkan orang-orang yang banyak bertanya kepada saya bagaimana saya harus bersikap terhadap pasangan saya. Karena pasangannya membuat dia menderita, kecewa. Banyak pertanyaan ini kepada saya. Bagaimana saya bisa mengubah pasangan saya. Bagaimana saya mengubah pernikahan saya, mengubah keluarga saya. Apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi dirinya yang sangat sulit? Pertanyaan ini banyak ditanyakan. Apakah saya harus bertahan? Banyak bertanya ke saya di TikTok, di Facebook, di YouTube. Apakah kami harus bertahan, Pak? Sementara kami sudah stres, menderita, kecewa sama kecewa. Bolehkah saya berpisah agar jiwa saya dan anak-anak saya juga jiwanya sehat? Banyak orang bertanya begitu, bolehkah saya berpisah? Jangan lupa di Alkitab, Matius 19, tidak ada perceraian kecuali maut yang memisahkan. Kitab Maleakhi juga Allah membenci perceraian. Jadi perceraian bukan solusi, bukan jawaban dari Alkitab. Oleh karena itu saya berharap Bapak Ibu tanamkan di hati saudara, tidak ada perceraian kecuali kematian yang memisahkan. Kemudian apa yang dimaksud dengan pasangan yang sulit? Ini saya ulangi kembali. Jika seseorang atau suami sering membuat istrinya menderita, frustrasi, menjadi marah, stres, depresi, kebingungan, hancur. Jadi seorang suami membuat istrinya itu frustrasi, hancur, kebingungan, berulang-ulang. Maka suami itu menjadi racun bagi istrinya. Yang membuat istrinya menjadi menderita. Itu pasangan sulit. Demikian juga istri yang membuat suaminya stres, depresi, terganggu, marah, kecewa, tersakitin, berulang-ulang menjadi racun bagi suaminya. Ada istri yang menjadi racun bagi suaminya dan menjadikan suaminya juga menderita dalam keluarga. Ini adalah pasangan sulit. Jadi pasangan sulit itu adalah pasangan yang membuat pasangannya itu menderita berulang-ulang. Ya, kalau ada sekali dua kali salah, semua manusia pasti ada salah. Semua manusia juga pasti ada kekurangan, ada kelemahannya. Tetapi kalau berulang-ulang terlalu intens, stres. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan kepada seorang bapak dan seorang ibu yang punya putri pacaran. Kemudian putrinya bercerita bahwa dia mulai kecewa dan mulai kebingungan menghadapi cowoknya. Ketika papa mamanya diskusi ke saya bilang, seberapa sering putrimu kecewa? Itu ukurannya, seberapa sering. Kalau dalam berpacaran itu lebih banyak stresnya, itu gak berasal dari Tuhan. Kalau berpacaran itu lebih banyak kecewanya, itu jelas tidak dari Tuhan. Jadi kalau berpacaran saja sudah stres, depresi, kecewa, frustrasi, pesan saya jangan lanjutkan. Jangan lanjutkan. Ingatkan sama anak-anakmu, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan sudah menikah. Udah mengalami yang namanya mungkin stres, mungkin depresi atau frustrasi dalam pernikahanmu. Dalam kehidupan berumah tangga. Pengalamanmu Bapak Ibu jadi guru terbaik bagi putrimu, bagi putramu. Latih mereka, kasih mereka masukan. Jangan izinkan mereka meneruskan sampai ke pernikahan. Kalau tingkat stresnya itu berulang-ulang. Ya, dalam seminggu asal ketemu stres. Untuk apa pacaran seperti itu? Setiap minggu asal mau jumpa emosi, terganggu, marah.
sedikit ada masalah meledak, sedikit ada kekurangan, silent, diam. Kalau menurut saya, masuk pernikahan mereka pasti akan lebih hancur. Tetapi tetap ada ruang salah. Karena yang kita pacari itu adalah, yang dipacari anak-anak kita itu adalah orang yang tidak sempurna. Yang dinikahi pun orang yang tidak sempurna. Jadi kalau kita menikahi orang yang tidak sempurna, pasti ada kekurangan, ada kesalahan. Yang saya sedihkan, banyak orang berpacaran, stres, dilanjutkan. Nah, ini namanya jogal, Ibu. Nah, kalau sudah jogal, keras kepala, ya kepala batu. Anaknya sudah stres, tapi anak itu tetap ngotot untuk sampai ke pernikahan. Dan tetap mau ingin sampai menikah. Saya jumpai itu banyak kasus begini. Dalam pacaran aja mereka sudah frustrasi. Udah stres. Banyak konflik. Menurut saya jangan diteruskan. Jangan dilanjutkan. Tapi kalau sesekali buat salah itu wajar. Karena saat dia punya kesalahan itulah kita akan melihat apa yang menjadi karakternya. Bagaimana karakternya, kedewasaannya saat dia marah. Apa responnya saat ada kesalahan. Nah, itu penting kita mengenal pasangan itu. Jadi gak benar juga kalau pacaran itu gak ada konfliknya. Gak benar juga kalau pacaran itu gak ada marah-marahnya. Pasti ada. Marah, konflik pasti ada. Tapi seberapa sering? Seberapa parah? Kalau terlalu sering, saya anjurkan jangan teruskan. Sering itu ukurannya apa? Dalam seminggu sekali, itu sering. Kalau dalam seminggu sekali itu sering. Tapi kalau mungkin ya dalam 2 bulan, 3 bulan sesekali ada misunderstanding, oke lah. Tapi kalau setiap jumpa emosi, setiap jumpa bawaannya mau marah, setiap jumpa bawaannya kesal, kecewa, itu pasangan sulit. Jadi jangan teruskan, mumpung pacaran. Pacaran boleh cerai, pacaran boleh pisah, pacaran boleh bubar. Jadi yang tidak boleh itu adalah setelah diberkati. Setelah diberkati gak boleh lagi perceraian. Jadi latihlah anak-anakmu Bapak Ibu. Terlalu banyak anak-anak ini gak punya pelatih dalam menikah. Dalam berteman, dalam pacaran. Menghadapi pernikahan mereka kurang pelatih. Miskin pelatih. Sehingga mereka itu apa yang mereka tonton di sinetron, drakor, novel, drama-drama. Mereka pikir seperti Cinderella, ya ada ratu, ada raja. Yang mereka pikir seperti itulah pacaran. Yang indah-indah. Mereka tertipu oleh indahnya drama-drama Korea. Atau hal-hal yang mereka baca di novel. Tidak, Bapak Ibu harus terangkan kepada mereka. Sangat penting Bapak Ibu jadi berkat bagi mereka. Ya, saudara. Nah sekarang yang kita bahas ini bukan pacaran yang sulit. Pasangan dalam pernikahan yang sulit, ini yang kita bahas. Kalau pacaran yang sulit, jawabnya saya anjurkan jangan teruskan. Jangan teruskan. Sulit di sini ukurannya sampai frustrasi. Sering stres, depresi. Dia terganggu emosinya. Terlalu sering frekuensinya. Dalam seminggu minimal sekali ada. Kalau sudah seperti itu, putus. Itu pasti pacaran. Nah, pernikahan tidak boleh. Kita harus ikut dengan apa yang Alkitab katakan. Bagaimana kita menghadapi pasangan yang sulit ini. Di sini kita penting belajar. Ya. Perilaku suami yang menyakiti atau perilaku suami yang sulit, ciri-cirinya adalah suami yang gayanya bos, mau dilayani, suka membuli istrinya, superior, merasa di atas, selalu berpikiran negatif sama istrinya, antisosial. Perilaku istri yang menyakiti suami, istri yang selalu rewel, bahasa Medan merepet, rewel, menuntut. Ada istri yang selalu menuntut, harus banyak gaji, kau harus begini, kau harus begini, kau harus begini. Itu menyakiti suami. Apalagi membanding-bandingkan, lihat suami orang lain, itu racun.
Membanding-bandingkan pasangan itu racun. Jangan pernah bandingkan pasangan. Jangan pernah bandingkan anakmu juga dengan siapapun. Ketika ibu bapak membandingkan, itu adalah racun yang ibu teteskan kepada keluargamu. Gak boleh ada pembandingan. Karena ibu pun gak mau dibandingkan dengan istri orang lain. Bapak pun gak mau dibandingkan dengan bapak orang lain. Anakmu pun tidak mau dibandingkan dengan anak orang lain. Jangan berikan racun sama anakmu. Tidak menghormati istri yang tidak menghormati suami. Itu juga menyakiti. Ada istri yang tidak menghormati suami. Ada juga istri dominan. DKI dibawa ke tiap istri. Dia menjadi pengatur, dia menjadi penentu. Dia menjadi seperti spirit Isabel. Mengendalikan suami, mengatur suami. Ini banyak terjadi, saya harus akui. Istri yang dominan, ini banyak terjadi. Sangat banyak. Bayangkan aja lah kalau pakai payung. Pakai payung kan itu, tutupnya itu kan di atas. Itu suami mengayomi. Tiangnya kan di bawah. Bayangkanlah itu tiang itu menggambarkan istri, penopang, penolong. Bayangkanlah kalau pakai payung, belanja ke supermarket, hujan, tiangnya di atas, payungnya di bawah. Kan aneh itu. Pernah Bapak Ibu lihat pakai payung, isi borong-borong, tiangnya di atas. Atau di dairi lah, di kalang. Pernah gak lihat begitu? Itulah gambaran istri yang menguasai suami. Aneh. Jangan ibu. Hormati suamimu. Itu kata Alkitab. Hormati suamimu. Hai suami, kasihi istrimu. Hormati dia. Bagaimana Pak kalau dia jahat, narkoba, selingkuh, pemabuk, pemukul. Apakah kau hormati? Pribadinya tetap hormati, tapi bencilah dengan dosanya. Itu sifat Tuhan Yesus. Aku kan banyak dosa. Saya manusia berdosa. Apakah Tuhan membenci saya? Tidak. Tuhan mengasihi pribadi saya. Tapi Tuhan benci dengan dosa saya. Katakanlah contohnya dosa bohong. Kalau saya bohong, ini kalau saya dosa bohong, yang dibenci Tuhan adalah dosa bohongku itu. Bukan akunya dibenci Tuhan. Begitulah cara kita menghadapi orang yang berdosa. Selain itu, tipe kepribadian suami istri menjadi penyebab masalah dalam hubungan keluarga dan menyakiti pasangan. Perlu kita mempelajari tipe-tipe kepribadian. Ada tipe intim, ada tipe teliti, tipe tenang, tipe dominan, ya, kolerik, sanguin. Semuanya itu tipe-tipe yang membuat ada kepribadian yang berbeda-beda. Sebenarnya itu diizinkan Tuhan untuk saling melengkapi. Tapi seringkali tipe kepribadian yang berbeda ini menjadi saling menyakiti, saling menghancurkan. Harusnya saling melengkapi. Perbedaan itu saling melengkapi. Bukan saling mengecewakan, bukan saling menghancurkan. Saya bersyukur sama Tuhan, semakin saya sadar tipe kepribadian saya dengan istri saya itu beda. Sehingga kekurangan saya ditutupi dia, kekurangan dia saya tutupi. Nah, mengapa perilaku pasangan menjadi sulit? Perilaku suami istri yang seringkali menyulitkan adalah hasil tidak langsung dari cara memahami dunia secara berbeda. Atau memiliki gaya interpersonal yang berbeda dengan pasangannya. Jadi, melihat masalah dengan sudut pandang yang berbeda. Sebenarnya tidak ada masalah dengan perbedaan itu kalau mereka mampu mengkomunikasikannya. Seringkali kita jadi salah mengerti. Melihat satu masalah, istri melihat dari sudut pandang lain, suami lihat sudut pandang lain. Dan mereka langsung berantem. Padahal perbedaan pandangan itu kalau mereka baik-baik aja membicarakannya, itu akan jadi kekuatan yang luar biasa. Yang membuat sulit itu adalah kurangnya kemampuan, keterampilan kita menangani konflik, menangani perbedaan.
Saya butuh waktu memang bertahun-tahun mengadaptasikan perbedaan saya dengan istri. Ketika suami istri sudah mampu beradaptasi dalam perbedaan, mereka itu seperti inilah kira-kira gambarnya. Ini saya, ini istri saya. Jadi kalau perbedaan kami itu selama ini kami berantem, tuk berantem. Nah sekarang kami belajar mengadaptasikan. Nah ini butuh waktu. Memang ketika mengadaptasikan itu kadang-kadang gesekan, marah, ngamuk. Tapi lama-lama menjadi kekuatan yang luar biasa, menjadi kuat. Jadi bukan untuk berantem, bukan untuk dihantamkan. Ini jadi disesuaikan. Jadi ketika suami menyesuaikan caranya kepada istri, maka dia menjadi suami yang tepat kepada istrinya. Ketika istri menyesuaikan caranya kepada suami, maka istri menjadi istri yang tepat kepada suaminya. Jadi makin lama seharusnya kita makin cermat, menyesuaikan. Memang lebih sulit ya. Kalau ini suami mau menyesuaikan. Istri nggak mau, kaku, nggak ada fleksibelnya. Suami kesulitan ketika mencoba menyesuaikan, dia kesulitan, berantem terus. Karena ini kaku. Untuk menyesuaikan itu perlu flexibility. Perlu ego kita itu diturunkan, egois kita. Perlu nego. Perlu kita mau kompromi juga. Kompromi artinya kita nggak memaksakan pendapat kita. Jadi sebaliknya juga ketika istri mau menyesuaikan tapi suami tidak. Ini pun kesulitan. Yang saya sering jumpai keluarga-keluargaku yang di YouTube. Saya mengerti perasaanmu ibu. Ibu mau menyesuaikan dengan pasangan. Tapi sekarang pasanganmu nggak mau menyesuaikan. Itu kan sulit. Menyesuaikan itu harusnya kan dua-dua. Suami dan istri sama-sama mau fleksibel. Sama-sama mau egonya dimatikan. Egonya diturunkan. Supaya bisa mereka menyatu. Tapi ini kenyataannya istrinya mau menerima suaminya dalam kekurangan, dalam kelemahan. Istrinya mau berdoa, menerima kekurangan, kelemahan suaminya. Dia mau menerima, tapi suaminya nggak mau berubah. Memang ini nggak mudah. Si istri mau, suami nggak mau mengadaptasikan sedikit pun. Nah ini sangat sulit memang. Atau sebaliknya, suaminya mau beradaptasi kepada istrinya. Istrinya merepet-repet, gaya bos, dominan, menuntut, menyalahkan. Kepribadiannya katakanlah sangat-sangat dominan. Orangnya sangat memimpin. Ini sebenarnya suaminya mau menyesuaikan, tapi istrinya nggak mau. Maka ini akan berantem juga, akan sulit. Ini sulit. Jadi yang benar kalau dua-duanya mau belajar perbedaan, belajar upgrade kemampuan menangani konflik, mengubah konflik menjadi berkat, kemampuan mendengar di-upgrade, kemampuan berkomunikasi di-upgrade, kemampuan sabar di-upgrade, ego semakin diturunkan, mati bahkan, maka ketika itu terjadi itu akan lebih mudah untuk bersatu. Lebih mudah bersatu. Nah, tadi kita bicara yang sulit, yaitu satu tidak mau berubah. Nah ini apa yang kita lakukan? Yang satu mau berubah, menerima kekurangan pasangannya, menerima kelemahan pasangannya, bahkan pasangannya selingkuh pun dia terima. Narkoba, alkohol, judi. Wah, itu gak gampang lah. Saya jumpai loh ada ibu yang mau menerima seperti itu. Bahkan pukul lagi. Tapi ibu itu bilang, saya tidak mau bercerai. Kenapa bu? Karena saya memenuhi hukum Alkitab Pak Pendeta. Sampai maut memisahkan. Tapi sementara ini saya di rumah orang tua saya dulu. Dia bilang ke saya, karena dia KDRT pukul saya berulang-ulang. Tapi saya berjanji saya akan kembali kepada suami saya. Dan gak berapa lama lagi dia kembali kepada suaminya. Tentunya mungkin buat perjanjian saya bilang. Bahwa tidak boleh lagi main pukul. Karena pukul itu udah pidana. Narkoba udah pidana.
Perselingkuhan pun kalau ketangkap basah udah pidana. Udah persoalan. Tidak mudah tangani ibu itu. Tapi saya bangga dengan ibu itu berkata ke saya tidak mau bercerai. Satu, alasan saya karena saya punya janji dengan Tuhan bahwa saya menikahi suami saya baik dalam suka dan duka, baik dalam keadaan sakit atau sehat, miskin ataupun kaya. Bahwa saya akan menikahi dia sampai kematian memisahkan. Yang kedua Pak Pendeta, alasan saya nggak mau cerai, saya mau anak cucu saya melihat orang tuanya, kakek neneknya hidup dalam keluarga yang utuh sampai kematian memisahkan. Jadi kami berjuang untuk anak cucu kami. Wah, saya bangga. Saya bilang saya bangga dengan iman ibu. Udah sangat menderita, tapi karena imannya, dia mau mempertaruhkan segalanya, tidak mau bercerai. Dan dia sudah kembali, udah bersatu kembali. Keadaannya kayak mana saya katakan? Dia bilang, belum banyak berubah, tapi saya banyak upgrade diri saya. Dan dia berterima kasih kepada saya karena mengikuti khotbah-khotbah saya di YouTube tentang pernikahan dan keluarga. Perjuangan dia berat, Ibu, Bapak yang menyaksikan tayangan ini. Di keluarga saya di YouTube ada banyak hubungi saya di WA 0811 63 7347. Kalau saudara juga mau konseling silakan ke saya 0811 63 7347. Tapi di chat aja dulu Bapak Ibu karena jadwal saya semakin padat. Saya salut perjuangan demi perjuangan, keluarga demi keluarga. Udah puluhan keluarga yang saya tangani. Sangat banyak sekali yang saya tangani. Kasus demi kasus yang sangat berat. Saya terus berdoa tiap malam buat keluarga-keluarga. Nah saudara, masalah pernikahan terjadi jauh sebelum menikah. Tidak kenal asal pasangan. Kalau kita lihat dari PowerPoint ini, tidak kenal asal pasangan. Miskin teladan pernikahan orang tua. Membawa luka masa lalu. Ya, ada luka masa lalu. Minim pengetahuan dan skill pernikahan. Jadi tidak kenal asal pasangan, miskin teladan pernikahan orang tua, membawa luka masa lalu, minim pengetahuan dan skill pernikahan. Di gereja kami ada BPN 14 sesi, baru bisa sertifikat BPN, baru pernikahan. Nggak cukup itu, karena makin banyak belajar makin bagus. Karena pernikahan itu persoalannya seumur hidup, belajar sampai seumur hidup, sampai kematian memisahkan. Nah, mengerti latar belakang apa yang menjadi penyebab perilaku sulit sang suami. Coba mulai belajar latar belakang, kenapa ya suamiku begini. Pasti ada penyebabnya. Tidak ada dalam dunia ini yang terjadi tanpa penyebab. Selalu dalam dunia ini ada sebab akibat. Kita waktu SMP, SMA ada ujian sebab akibat. Jadi orang tidak terjadi begitu saja tanpa ada sebab. Kenapa ada anak-anak menjadi homo? Kenapa ada anak-anak gay, laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, lesbian? Itu nggak terjadi gitu saja. Itu ada penyebab. Salah satu penyebabnya itu adalah trauma masa kecilnya. Kemudian fatherless, kurangnya figur ayah, motherless, kurangnya figur ibu. Atau dia ditempatkan di mana lingkungan banyak wanita semua, nggak adanya pria. Sehingga pergaulan dia dari kecil seperti itu, mainan-mainan perempuan. Semuanya itu ada cerita. Kenapa ada orang menjadi sesuatu yang menakutkan? Kenapa banyak ada geng motor, ada orang jadi anarkis? Itu kan ada ceritanya. Kenapa orang menjadi pemurung? Kenapa orang jadi pemarah? Kalau marah bentak-bentak, mukul-mukul. Itu ada ceritanya Bapak Ibu. Ada latar belakangnya. Makanya pesanku sama Bapak Ibu, cobalah dengarkan cerita suamimu masa kecilnya sampai menikah. Nah, cerita masa kecilnya sampai tamat SMA aja dulu. Coba dia ceritakan kayak mana dia dibesarkan ayah ibunya. Bagaimana dia diperlakukan. Apakah dia dibanding-bandingkan. Apakah dia pernah diusir, dipukul, dikurung di kamar mandi. Dan pernahkah dia dilakukan pelecehan seksual.
Semuanya itu cerita masa kecilnya itu dibawanya itu ke pernikahan. Berpengaruh. Nah, masalah kemampuan dia mana yang jahat ditinggalkan, yang baik dibawanya terus, itu tergantung proses dia bertumbuh. Tetapi 80% itu terbawa dia di alam bawah sadar. Ingat, otak kita ini kan ada otak sadar, ada otak alam bawah sadar. Otak alam bawah sadar itu otomatis itu dibawa dia, apa yang dilihat dia, yang didengar dia, yang disaksikan dia pada masa kecilnya. Makanya coba pelajari, istrimu masa kecilnya kayak mana, bagaimana dia dibesarkan. Cerita itu semua membentuk kepribadian dia, membentuk emosi dia, membentuk hubungan yang akan dibawanya ke pekerjaan, ke keluarganya ke depan. Jadi apa yang terjadi di masa kecil anak-anakmu akan membentuk kepribadiannya, membentuk karakternya, membentuk emosinya, membentuk hubungannya yang akan dibawanya keluar. Makanya saya mengajak mas saudara, milikilah keterampilan. Lihat ini, PowerPoint berikutnya. Jika keterampilan hubungan suami istri sangat miskin, maka kesulitan yang dihadapi akan 2 kali lipat lebih sulit. Betul, suamimu sulit, tapi keterampilanmu naikkan ibu. Sehingga suamimu yang sulit ini bisa ibu hadapi, bisa ibu tangani, ibu responi dengan benar. Sama itu ibaratnya kalau ini lompat batu, batunya seperti ini, mau nggak mau seorang pelompat batu harus melompat lebih daripada batu ini. Kalau dia melompat tidak melebihi batu, maka dia akan terantuk atau mungkin terpukul, terpelanting karena batu itu. Saya begitu sekarang yang saya lakukan. Saya upgrade diri saya. Saya level up. Saya naikkan keterampilan saya, kemampuan saya menangani konflik. Bukan tidak ada konflik saya dengan istri, tapi saya mengupgrade diri. Sehingga ketika ada persoalan, saya cepat mengatasinya sekarang. Gak perlu berlama-lama. Bohong saya kalau saya bilang gak ada masalah. Gak ada pernikahan yang gak ada masalah. Gak ada pernikahan yang tidak ada persoalan. Sama itu dengan soal matematika. Ada orang payah kali menyelesaikan matematika. Ada orang 5 menit selesai dibuat dia. Nah kalau kita payah, kita belajar. Upgrade diri. Pesan saya, jangan bosan-bosannya dengar YouTube ini. Bila perlu share kepada banyak orang supaya mereka terberkati. Penting upgrade diri. Penting saudara ada pelatih, mentor. Mungkin di gereja Bapak Ibu ada yang Bapak Ibu yang lihat rumah tangganya bagus. Majelis, diaken, pendeta, konselor. Pergilah kepada mereka. Komunitas keluarga rohani penting. Terbaik itu sebenarnya bapak mama menjadi contoh teladan bagi anak-anaknya. Mertua jadi contoh teladan kepada menantunya. Makanya saya mengejar diri saya, karena saya mau punya menantu tahun depan. Sehingga saya harus jadi teladan dan contoh. Aku yakin mereka juga akan benturan akan ada pernikahan anak saya. Walaupun saya sudah persiapkan, pasti ada benturan. Benturan itu gak terelakkan. Tetapi ketika mereka bingung, saya ada membantu mereka untuk menolong tips-tips apa yang harus mereka lakukan ketika menghadapi case in case. Kasus-kasusnya yang sulit saya akan bantu mereka. Sesekali. Bukan tiap kali. Biar aja mereka hadapi persoalan masalah suami istri itu lebih bagus mereka hadapi sendiri. Tapi ketika mereka tidak bisa, ada mentor. Orang tua menjadi mentor. Makanya Bapak Ibu, walaupun rumah tanggamu sekarang hancur, bangkitlah. Paling tidak engkau jadi mentor kepada anak-anakmu dan cucumu menikah kelak. Ketika mereka benturan, mereka mengadu kepadamu, engkau akan memberikan tips-tips bagaimana menghadapinya. Karena Bapak Ibu udah pernah melewatinya. Nah saudara yang saya kasihi, dalam kehidupan individu adalah proses seumur hidup. Maka saya katakan nama saudara, menyelesaikan persoalan rumah tangga tidak selesai sekejap, seumur hidup. Kalau sekarang ini rumah tanggaku jauh membaik, bukan berarti gak ada persoalan. Masih ada. Karena saya punya kekurangan, istriku punya kekurangan. Aku punya kelemahan, dia punya kelemahan. Dia punya kesalahan, aku punya kesalahan. Ingat, ibu menikahi suami yang tidak sempurna.
bapak menikahi istri yang tidak sempurna. Namanya lah manusia yang tidak sempurna. Berarti kan ada kekurangannya kan, ada kesalahannya. Oleh karena itu coba sama-sama kita upgrade diri kita. Ketika ada kekurangannya, bagaimana cara meresponinya, menanganinya. Kalau menerima kelebihan pasangan ya gampang lah. Itu bukan persoalan. Menerima kelebihan ya puji Tuhan. Tapi kalau menerima kekurangan pasangan, ibu perlu firman Allah. Perlu kekuatan Roh Kudus. Perlu pertolongan Tuhan. Perlu kerendahan hati. Perlu kesabaran. Perlu mati egois. Baru kita bisa menerima kekurangan pasangan. Mengelola perasaan marah ini penting. Saya pun pernah marah sama istri saya. Istri saya pun pernah marah ke saya. Tapi makin lama kita makin matang mengelola perasaan marah. Enggak lagi ada marah sedikit langsung lepas. Ada orang begitu, sedikit marah langsung lepas. Langsung meledak. Tidak Bapak Ibu. Amarah itu harus dikelola. Ada manajemen mengelola amarah. Bukan tidak boleh marah ya, bukan. Alkitab nggak bilang begitu. Tidak dikuasai marah itu betul. Tuhan Yesus juga marah kok di bait suci. Ketika bait suci digunakan menjadi tempat transaksi perbisnisan. Menjadi salah fungsi. Mau saya katakan sama ibu. Bapak, wajar kalau orang bapak ibu marah sama anak-anak pulang jam 1 pagi. Atau berpakaian rok mini. Atau mungkin anak-anak tidak belajar mau ujian. Ya wajar marah. Tapi tidak boleh dikuasai marah. Jadi ibu kecewa ketika suami selingkuh. Pastilah marah, pastilah. Mana ada istri yang gak marah. Apalagi perselingkuhan itu sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan kalau ada racun ular. Nah, racun yang paling tinggi itu katanya ular kobra ya. Maka saya katakan dalam pernikahan salah satu yang paling mematikan itu perselingkuhan. Memang ini kalau udah masuk ke perselingkuhan saya sadar itu tidak gampang. Sangat sakit, sangat berat sekali. Nah penting kita menangani rasa sakit hati ini bagaimana. Menangani marah ini bagaimana. Menangani konflik ini bagaimana. Sehingga konflik kita itu konstruktif, membangun, bukan destruktif, menghancurkan. Ingat, mau pendeta dengan pendeta pun pasti ada persoalan, pasti ada amarah, pasti ada gesekan, pasti ada kecewa, pasti ada sakit hati. Tapi bagaimana dia mengupgrade dirinya, mengelola marah, mengelola konflik yang konstruktif. Bagaimana dia bernegosiasi. Penting kita, bisnis aja kok ada negosiasi. Apalagi suami istri ada bernegosiasi. Jadi maumu gimana ma? Mau papa gimana? Oh mauku begini ma, mauku begini pak. Itu kan bernegosiasi. Penting sekali ya. Penting kita memvalidasi emosi kita. Ada orang yang masih tantrum terus. Tantrum emosinya belum stabil, belum valid. Sehingga merajuk marah-marah begini. Banyak sekali orang ketika ada masalah, emosinya lonjak-lonjak seperti anak yang tantrum umur 7 tahun. Umur 14 tahun. 21 tahun. Yang begitu mau menikah. Ada masalah. Kasihan. Banyak orang emosinya belum stabil, tapi menikah. Saya sampaikan ke jemaat yang saya gembalakan. Kalau emosimu belum stabil, bukan sempurna ya. Sempurna pasti gak ada lah. Belum stabil emosimu. Sedikit ada masalah, ngamuk, marah, lompat-lompat, lempar barang, kata binatang. Diam-diaman. Kalau masih begitu sebaiknya jangan menikah dulu. Menikah itu maunya emosi lebih tenang, lebih stabil. Tidak sempurna. Pasti akan pernah kita marah. Tapi masih bisa kita atasi, ada manajemennya. Saya menjumpai ada orang pacaran, sikit-sikit silent, sikit-sikit diam, sikit-sikit marah, tantrum terus.
emosinya nggak stabil, tapi marhalek terus. Dia nggak mengerti bahwa dalam pernikahan jauh lebih rumit daripada pacaran. Tapi sayang, tidak banyak orang yang mengajarkan itu kepada anak-anaknya. Saya ajarkan itu kepada anak-anak saya. Kalau emosimu belum stabil, sebaiknya jangan menikah dulu. Stabilkan dulu emosinya. Belajar bagaimana menstabilkan emosi dengan baik. Nah saudara, kita belajar suatu hubungan yang langgeng dihasilkan dari kemampuan pasangan. Ini kita lihat, ini ada suami istri ya. Mereka membuat kata love begini. Nah, suatu hubungan yang langgeng dihasilkan dari kemampuan pasangan untuk menyelesaikan konflik dan kemampuan untuk menangani perasaan yang dihasilkan dalam hubungan tersebut. Kebanyakan pasangan memulai hubungan mereka dengan cinta dan harapan besar, tetapi mendapat masalah karena mereka tidak tahu bagaimana menangani perasaan negatif yang merupakan bagian tak terhindarkan dari konflik. Waktu pacaran mereka, wah penuh cinta, harapan besar. Nanti kalau aku sakit ada jaga aku, kalau aku lapar ada beli makanan untuk aku nanti pergi ke pesta ada antar aku, ada jemput aku. Terlalu melayang harapan mereka. Mereka berpikir pernikahan itu seperti itu. Kita pun mungkin dulu seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi setelah kita udah menikah, kita lewati, ternyata itu kan jauh dari kenyataan. Ya jujur aja, saya juga mengalami fase itu. Bisa saya upgrade diri saya. Menangani perasaan negatif saya. Ketika fakta mengecewakan saya. Ketika harapan saya tidak terjadi, saya tetap mencintai istri saya. Harapan saya tidak semua terjadi dalam pernikahan, tapi saya tetap mencintai dia. Itu kasih karunia. Istri saya juga tetap mencintai saya, walau harapannya tidak semua dia terima. Kita penting mengelola perasaan ini. Kita penting mengelola konflik yang ada pada kita. Alkitab memanggil kita untuk tetap menghormati dan menghargai pasangan Anda yang tidak sempurna, baik itu suami maupun istri. Efesus 5 ayat 33, 1 Petrus 3 ayat 7. Jadi dengan segala kekurangan pasanganmu tetap hormati, tetap sayangi. Makanya ketika tadi istri banyak kekurangannya, banyak kelemahannya, suami tetap mengasihi, menghormati. Ingat, kita tidak bisa mengubah manusia. Bagian kita hanya bisa mendoakan dan tetap berbuat baik kepada pasangan kita. Itu yang saya lakukan sekarang. Kenapa rumah tanggaku lebih baik? Kalau Bapak Ibu tanya, saya pernah stres, depresi, putus asa dengan pernikahan saya. Tapi kenapa saya merasakan sekarang membaik? Jauh lebih baik. Kenapa? Karena saya tidak lagi menuntut pasanganku berubah. Saya belajar mengasihi dia apa adanya. Saya belajar mendoakan dia dengan segala kekurangannya. Saya belajar tidak menuntut dia berubah. Yang saya lakukan adalah berdoa supaya Tuhan kuatkan saya dan Tuhan ubahkan saya. Yang kedua adalah saya tetap melakukan yang baik kepada dia. Meskipun kadang-kadang dia gak buat baik kepada saya. Itu yang saya lakukan. Tetap saya berdoa karena yang sanggup mengubah istri saya hanya Tuhan. Yang kedua, tetap saya berbuat baik. Yang salah pernah saya lakukan adalah saya memaksa dia berubah. Saya memaksa dia berubah. Saya menuntut dia berubah. Kau harus baca Alkitab. Kau harus berdoa. Kau harus jadi istri pendeta. Begini bla 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 bla. Berantem. Istri saya juga bilang, kau sebagai seorang pendeta bla 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 bla. Berantem. Menuntut itu pekerjaan iblis dan membuat pasti berantem. Maka dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 7, Efesus 5 ayat 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Sampai di sini tayangan kita hari ini. Nanti kita akan lanjut lagi part 4, yaitu seri yang keempat, karena memang tidak mudah menghadapi pasangan yang sulit. Tuhan Yesus memberkati kita. Kalau Bapak Ibu ada saran-saran atau hal-hal yang mau didoakan, silakan diketikkan. Kami akan mendoakannya. Saya sebagai
pendeta, hamba Tuhan, tiap hari saya mendoakan Bapak Ibu di sosial media. Hatiku, pikiranku ada pada kalian setiap hari. Karena aku tahu perjuangan Bapak Ibu tidak gampang. Tidak gampang. Kenapa aku tahu tidak gampang? Karena aku pun mengalami tidak gampang, tidak mudah. Saya udah sampaikan pernah putus asa, pernah mau cerai, pernah merasakan tersakiti dalam. Demikian juga istri saya pernah kecewa dengan saya sakiti dia. Jangan putus asa, ya. Masih ada Tuhan. Upgrade diri, terus bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Kalau saudara terberkati dengan materi ini, share kepada keluarga di grup WA saudara. Dan berikan saran, kalau ada saran-saran. Atau mungkin topik-topik doa yang mau kami doakan.